A mother was sentenced to 75 years in prison for holding a woman hostage and torturing her. Alicia Calderon was sentenced last week for 2 years. She tortured a young woman who was living in her home, pouring boiling water on her skin, locking her in a dog cage. Prosecutors say Calderon and her husband also took advantage of an elderly woman, stealing her inheritance and stealing and cashing her Social Security checks. Selama 2 tahun, Simone Valdez-Jankin harus bersabar menerima penyiksaan mental dan fisik, bahkan dihukum dalam kandang dan disiram air mendidih. Simone tak percaya sahabatnya ternyata jelmaan iblis yang selama ini dianggap sebagai mentor, tetapi tega menjebak dan menyiksanya tanpa alasan yang jelas. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat-sahabat Weekly, Iren Sutomo 6174, LATHH FTF 5766, Augusto Pedrosa 6330, Anisha Channel 8251. Mari sama-sama kita simak kasusnya. Simone Valdez-Jankin dan Alicia Calderon adalah sahabat asal kota kecil Wylie di Texas, Amerika. Simone berusia 24 tahun, sedangkan Alicia berusia 35 tahun. Meski terpaut usia 11 tahun, keduanya cukup akrab. Selama ini, Simone sering menginap di rumah Alicia, sebuah rumah semi permanen berukuran kecil yang berada di Collin County. Alicia tinggal bersama suaminya Joseph Calderon dan keempat anak mereka, serta seorang ibu tua yang selama ini dirawat oleh Alicia dan seorang pria sakit-sakitan yang menempati satu kamar. Bagi Simone, Alicia adalah mentornya dalam kehidupan yang sangat dikaguminya, bukan saja karena usianya yang lebih tua, tetapi juga karena pengalaman hidupnya. Pada tahun 2019, Simone menceritakan niatnya memulai lembaran baru. Dia ingin belajar hidup mandiri, keluar dari rumah keluarga dan mencari tempat tinggal sendiri. Alicia kemudian menawari Simone tinggal di rumahnya tanpa perlu membayar sewa. Dengan syarat, Simone membantu merawat anak Alicia dan wanita tua yang tinggal di sana. Simone sangat senang mendengar tawaran Alicia yang menurutnya sangat menarik. Siapa yang tidak mau tinggal gratis hanya perlu bantu-bantu mengurus rumah? Tentu saja Simone menerima tawaran itu. Dia segera berpamitan pada keluarganya dan pindah ke rumah Alicia tanpa memberitahukan di mana alamatnya pada keluarganya. Simone tidak menyadari bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah. Setelah keluar dari rumah orang tuanya, dia masuk ke dalam neraka. Awalnya semua berjalan lancar. Simone cepat menyesuaikan diri di rumah barunya. Untungnya selama ini dia sering menginap dan sudah mengenal keluarga Alicia. Tetapi perlahan, tanpa alasan jelas, Alicia mulai memperlakukan Simone dengan buruk. Alicia memanipulasi Simone hingga berpikir keluarganya membenci dirinya. Dengan begitu, Alicia bisa mengendalikan Simone sepenuhnya. Dia melarang Simone keluar rumah, bahkan ponselnya disita. Jatah makanannya dikurangi, bahkan sering tidak diberi makan, hingga Simone yang lapar terpaksa mengais dari tong sampah. Setelah 1 tahun menerima tekanan mental, memasuki tahun 2021, Alicia mulai melancarkan penyiksaan fisik. Simone menerima beragam kekerasan yang sangat tidak manusiawi, hingga meninggalkan bekas cedera permanen. Suatu hari di bulan Juli 2021, Simone yang kelaparan tertangkap mencuri makanan. Sebagai hukuman, Alicia dengan emosi menyiramkan air mendidih ke arah Simone. Akibatnya, Simone mengalami cedera bakar pada kaki dan lengannya. Tidak hanya itu, Alicia bahkan tega mengurung Simone di dalam kandang sempit setiap kali melakukan kesalahan. Bukannya tidak mau kabur, tetapi Simone terlalu takut bila tertangkap maka dia akan menerima hukuman yang lebih sadistik lagi. Pada suatu kali di bulan Desember tahun 2021, Alicia memaksa Simone mencuri makanan di Walmart sebagai ganti uang sewa. Tetapi Simone tertangkap dan ditahan di kantor polisi. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk melaporkan Alicia, tetapi saking takutnya, Simone memilih diam. Benar saja, sepulangnya dari kantor polisi, Simone sekali lagi disiram air mendidih. Hingga suatu hari kesempatan untuk kabur itu datang.
Hari itu, tanggal 1 Februari 2022, rumah dalam keadaan kosong. Hanya ada ibu tua dan pria sakit-sakitan yang selalu bernafas dengan bantuan oksigen. Simon mendapat ide untuk mengabari keluarganya lewat sosmed. Menggunakan ponsel pria tua itu, Simon buru-buru membuat akun FB dan mengirim pesan ke ayah tirinya, Jared. Isinya permintaan tolong karena dirinya saat itu disekap di rumah Alicia. Beruntung ayah tirinya sigap dan segera melaporkan kondisi Simon lewat 911. Sesampainya di sana, petugas harus menggulingkan batu besar yang menahan pintu sebelum akhirnya menemukan Simon dalam kondisi fisik menyedihkan. Tubuhnya kurus kering akibat kekurangan gizi. Cedera bakarnya menempel pada pakaian saking lamanya tidak mendapat perawatan. Simon segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Saking buruknya kondisi Simon, dibutuhkan 6 minggu untuk dirawat hingga benar-benar pulih. Sementara itu, Alicia dan suaminya Joseph Calderon ditahan dengan 4 tuduhan penganiayaan berat kepada Simon dan ibu tua yang selama ini dirawat mereka. Meskipun tidak ikut melakukan kekerasan, tetapi Joseph dianggap bersalah karena memilih diam dan tidak melaporkan kelakuan istrinya ke polisi. Sedangkan suaminya, Joseph Calderon, menghadapi 2 tuntutan tindak pidana berat termasuk eksploitasi terhadap orang yang telah lanjut usia. Persidangan kasus Alicia Calderon dimulai sekitar bulan Oktober 2023. Saat itu terungkap fakta bahwa selama ini Alicia dan suaminya telah mencuri uang pensiun milik wanita tua yang mereka rawat, total sebesar $78.000 atau setara 1 miliar rupiah lebih. Uang sebanyak itu dipakai untuk membuat tato, membeli pelek baru, dan membangun usaha persewaan perlengkapan pesta. Selain itu, diketahui ternyata Alicia pernah terkait kasus perampokan dan pencurian di luar wilayah Dallas County, Texas pada tahun 2015. Akhirnya, Dewan Juri menyatakan Alicia bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman selama 75 tahun penjara. Sementara itu, persidangan atas suaminya Joseph Calderon hingga kini masih berlangsung. Selama 2 tahun, Simon mengalami penderitaan. Pada tahun pertama, Simon mengalami tekanan mental, dan pada tahun kedua menderita deraan fisik. Tidak mudah memulihkan korban dari trauma penyiksaan. Simon akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk pulih dari luka batin dan fisik yang dideritanya. Terkadang, Simon masih merasakan gatal dalam kulitnya yang cedera, dan sering diserang rasa ketakutan tanpa alasan. Hingga kini belum diketahui motif di balik aksi keji yang dilakukan Alicia Calderon. Jangan cepat percaya pada siapapun di dunia ini. Jangan mudah tergoda pada tawaran yang terdengar terlalu menarik dan menguntungkan. Karena tidak ada yang gratis di muka bumi. Sikap diam dan tidak mau ikut campur saat melihat ketidakadilan adalah sama buruknya dengan pelaku kekerasan. Sekian dulu kasus Weekly kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.